Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan cara mengatur pengeluaran dan pendapatan negara. Nah, jadi di sini usaha pemerintah untuk selalu mengusahakan ketersediaannya kas negara ialah dengan cara mengatur pengeluaran dan pendapatan negara. Sesuai definisinya, kebijakan ini dibuat dengan cara mengatur pengeluaran dan penerimaan negara. Nah, maka dari itu tujuan dari dilakukan kebijakan ini ialah untuk menstabilkan perekonomian negara. Kalau tadi tujuan kebijakan ini adalah untuk menstabilkan perekonomian negara, nah, lalu kebijakan ini memiliki peran penting yaitu mengusahakan peningkatan kemampuan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, kebijakan fiskal ini memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilitas, dan fungsi pembangunan. Nah, untuk fungsi alokasi, fungsi ini untuk menentukan secara tepat kemana dana akan dialokasikan. Misalnya, dana ini mau dialokasikan untuk bidang ekonomi, apakah bidang pendidikan, apakah di bidang budaya, ya, dan sebagainya. Nah, untuk yang kedua, fungsi distribusi. Fungsi ini sifatnya lebih spesifik dari fungsi alokasi. Misal tadi pada fungsi alokasi, dananya dialokasikan untuk kegiatan ekonomi nih. Lalu pada fungsi distribusi ini, kegiatan ekonomi mana yang akan didistribusikan? Misal, pembangunan pasar, apakah penambahan jumlah produksi. Yang ketiga ada fungsi stabilitas. Sesuai dengan namanya stabilitas ya, jelas fungsi ini bertujuan untuk mencapai kestabilan laju pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan pemerintah tadi, yaitu mengatur penerimaan dan pengeluaran yang didapat dari pemerintah. Yang keempat ada fungsi pembangunan. Nah, pada kebijakan fiskal ini diharapkan tentunya dapat terciptanya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata. Nah, instrumen kebijakan fiskal yang pertama yaitu dengan menggunakan sistem perpajakan. Nah, pemerintah dapat menaikkan tarif pajak untuk meningkatkan pendapatan negara dengan keadaan negara tersebut sedang mengalami defisit atau sedikitnya pendapatan. Dengan kata lain, kasnya sedang sedikit ya. Nah, pemerintah juga dapat menurunkan pajak untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan keadaan negara ini, daya beli masyarakatnya sangat kurang. Nah, instrumen kebijakan fiskal yang kedua ada politik anggaran, yaitu mengatur pengeluaran pemerintah sesuai dengan pendapatan pemerintah. Nah, politik anggaran ini ada dua, yaitu dengan anggaran berimbang dan anggaran tak berimbang. Anggaran berimbang di sini menyesuaikan pengeluaran sesuai dengan pendapatan pemerintah. Misal pendapatan pemerintahnya 1 triliun, maka pengeluarannya boleh sampai dengan 1 triliun. Yang kedua, ada anggaran tak berimbang, yaitu pengeluaran yang tidak sesuai dengan pendapatan. Jadi, pengeluaran di sini tidak berpacu pada pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah. Nah, ada dua di sini, yaitu anggaran defisit, di mana pengeluaran ini lebih besar daripada penerimaan. Jadi, misal negaranya dapat 5 triliun, pengeluarannya bisa lebih dari 5 triliun. Nah, yang kedua, anggaran surplus, yaitu pengeluarannya lebih kecil daripada penerimaan. Jadi, misalnya negara itu mendapatkan pajak sebesar 2 triliun nih. Jadi pengeluarannya itu nggak sampai 2 triliun, hanya 1 triliun bahkan kurang dari situ. Baiklah anak-anak, mungkin sampai di sini materi pembelajaran kita. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di personal chat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.